Jadi kalau misalnya anaknya nggak nurut, itu penyebabnya apa? Kita, dosa kita. Lagian sih nyuruh anak pakai ancaman mulu. Kalau nggak ngaji nanti dikasih jajan. Anaknya teriak-teriak mulu karena kita kalau lagi nasihatin. Bahkan kita nyuruh anak sabar dalam keadaan tidak sabar. Nah, kamu yang sabar dong. Sambil teriak-teriak bentak-bentak. Kalau anak belum bisa baca Al-Quran, itu penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Karena dosa kita. Barangkali kita belum membuat mereka menikmati Al-Quran. Kalau hari ini, apalagi tadi masalahnya, ada masalah sama orang tua. Apa penyebabnya? Orang tua saya tuh mas, nggak pernah menghargai saya. Siapa yang salah coba? Kalau kita sudah berbuat baik sama orang tua, kita kecewa karena orang tua nggak menghargai. Siapa yang salah? Orang tua yang nggak menghargai, atau yang salah kita? Yang salah kita, karena berharapnya ketika berbuat baik, orang tua berbuat baik lagi sama kita. Kita bukan berbuat baik buat Allah. Kalau kita sudah tanamkan rasa, saya berbuat baik ke anak, saya ngedidik anak bukan supaya anak saya berbakti ke saya, tapi karena Allah sudah perintahkan itu, maka insya Allah akan kecewa. Karena yang nanti ditanya sama Allah bukanlah anak kamu soleh atau enggak, tapi apa yang sudah kau lakukan dalam didik anak-anakmu. Itu saya Bapak Ibu sama, anak-anak saya juga kadang-kadang disuruh ibadah, ada malasnya. Kadang-kadang saya tuh kesal juga. Tapi ketika saya ingat konsep ini, oh iya, kan tugas aku hanya menasihati, mendidik. Dan bisa jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya menemukan kondisi begini, ada orang tua, orang tuanya soleh banget, wah anaknya salah mulu. Orang tuanya soleh banget, anaknya salah banget. Udah doa berkali-kali, udah doa, ya Allah, tolong ya Allah berikan hidayah buat anak hamba ya Allah. Sambil puasa, sambil nangis-nangis tiap malam tahajud, anaknya tetap aja susah dibilangin, ibadahnya nggak semangat. Sampai akhirnya, ini kisah nyata, sampai akhirnya orang tua ini meninggal dunia. Secara kasat mata kita melihat kisah ini, doanya udah dijawab belum? Belum. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah mengijabah doa orang tua ini setelah orang tua ini meninggal dunia. Ketika orang tua ini meninggal, anaknya langsung sadar, nggak ada lagi yang nyuruh aku sholat. Langsung sadar, dia dapat hidayah. Dan setelah orang tuanya meninggal, anaknya tiba-tiba jadi anak yang soleh. Ini kisah nyata, banyak yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang suka kesel anaknya kok nggak nurut-nurut dibilangin, ingat, kita itu cuma kita mengajak, dan niatkan ajakan kita cuma buat Allah. Sama kita kalau misalnya berbuat baik sama orang lain, teman kita minjem uang, kita pinjemin, dia nggak bilang terima kasih, kecewa nggak? Tapi sekarang gimana? Kecewa nggak? Kalau yang sebelum-sebelumnya kecewa nggak kalau temennya minjem nggak bilang terima kasih? Kalau kita masih kecewa, berarti masih ada berharap di hati kita. Kita minjemin, masih berharap supaya dibilang terima kasih. Yang kayak begitu tuh saya juga masih begitu. Kadang-kadang, nggak bilang terima kasih nih. Nah, tapi karena kita belum terbiasa Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa di awal tetap ada rasa itu, tapi cepat-cepat istighfari. Ya Allah, hamba akan minjemin dia supaya Engkau nanti bantuin hamba. Ya Allah, hamba akan meringankan beban hidup dia, meringankan masalah dia, supaya Engkau tadi meringankan masalah-masalah hamba. Kalau begitu, insya Allah lebih tenang.